Kalau lu kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Setiap kita di Indonesia tuh punya suku, punya bangsa dengan ciri khas fisik yang beda-beda. Saya itu ciri fisik saya, mata saya sipit teman-temannya. Memang kalau saya lihat sih, saya orang Indonesia yang matanya agak sipit. Begitupun juga teman-teman yang matanya belok, pipinya tembem, hidungnya pesek, nggak perlu malu dengan itu. Kan Allah jelas itu dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dengan ciri fisiknya, apalagi sampai ngetawain Bilal bin Rabah kayak orang Afrika gitu ya. Ketawa-ketawa mereka. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu sempat viral video ini teman-teman, di mana ada sekelompok oknum Ba'alawi melakukan live streaming. Tampaknya ini di TikTok live streamingnya, dan percakapannya ini seolah-olah menghina sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menertawakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya jelas ya, Bilal bin Rabah itu semua orang udah tahu merupakan sahabat terdekatnya Rasulullah yang dijamin surga. Astagfirullahaladzim, tapi malah ditertawakan di dalam live streaming ini. Coba kita simak nih videonya ya. Sekarang nih lagi rame inian, Gus. Ada Gus A B C D, wah hasil habaib kena buah, rame anak puyeng. Sekarang lagi rame katanya Gus-Gusan, Gus ABCD, kepala aneh jadi puyeng katanya. Udah bodoh. Bodoh katanya. Bodoh amat, biarin aja Beb. Bodoh amat, biarin aja Beb. Jangan dibahas Beb. Biarin aja. Soalnya pada nanya Beb, sama Ana. Iya Beb. Gini gimana Ana bilang alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi habib. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah, panas. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Syukur dia ya jadi habib di Indonesia, katanya jadi banyak muhibin gitu ya, bisa dawir. Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, Ketawain bersama ya, bareng-bareng ketawanya. Coba jadi habib di Afrika katanya, mau jadi Bilal bin Rabah, terus ketawa ngakak, hahaha gitu ya. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, Ya seolah-olah Bilal bin Rabah ini adalah sosok yang hina gitu ya, mereka tertawakan seperti itu. Padahal jelas sekali bahwa Bilal bin Rabah ini dijamin surganya oleh Allah. Tapi mereka merasa lebih untung, lebih mulia daripada Bilal bin Rabah karena berada di Indonesia, jadi habib di Indonesia, banyak muhibinnya. Kalau Bilal bin Rabah itu katanya habib di Afrika. Padahal Bilal bin Rabah itu bukan habib, bukan keturunan Nabi. Beliau itu adalah sahabat Rasulullah, dan kemuliaan beliau jelas itu sebagai sahabat Rasulullah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah ditertawakan seperti itu, teman-teman. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, Memang entah kenapa ya, salah satu sifat yang sangat mencolok dari oknum-oknum mereka. Ini bisa kita temukan jejak digitalnya di sosial media. Sifat yang sangat mencolok dari oknum-oknum mereka itu kesombongan. Merasa bahwa mereka adalah manusia paling suci, mereka paling tinggi derajatnya, semua orang ada di bawah mereka. Apapun itu, mau pejabat, presiden, kiai, ulama, semua ada di bawah mereka. Bahkan yang sempat populer itu kan satu habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim.
Pokoknya siapa aja, mau kiai, mau pejabat, ulama, orang biasa, kalau di hadapan mereka itu rendah. Pokoknya rendah banget gitu teman-teman. Ini ada video yang pernah viral juga, coba kita simak ya. Limited edition ini. Limited edition ini. Sambil nujuk wajahnya, limited edition ini katanya ya. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hidung pesek, pipi tembem. Rasis banget nih orang. Mata belok. Main fisik ya, rasis banget nih. Persis kayak celengan Semar. Ya Allah, celengan Semar. Samain. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Lu mau dapet syafaat nggak? Mau dapet syafaat cepetan bikinin gua mie ayam dah. Jadi kalau mau dapet syafaat, bikinin orang ini mie ayam katanya. Nanti dapat syafaat. Allahu Akbar. Ini orang nurut aja. Iya sekarang. Babib lu. Mau apa kek? Nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Ya, walaupun nggak dipanggil Sayyid, nggak dipanggil Syarif, kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah zuriyahnya. Ada celengan Semar. Bang TJ. Coba dipikir-pikir, coba diingat-ingat, coba direnungkan. Siapa yang dimaksud celengan Semar? Hidung pesek, mata belok, pipi tembem, perut buncit, badan pendek. Kalau TJ kan enggak. TJ mata sipit, pipi tirus. Nggak masuk lah. Ya memang ada salah satu suku di Indonesia yang ya seperti yang disebutkan tadi itulah ya, tembem, mata belok, ya hidung pesek. Ada memang di Indonesia suku yang ciri khas fisiknya begitu. Tapi kan bukan berarti itu hal yang terhina. Setiap suku, setiap daerah, setiap tempat punya ciri khasnya masing-masing. Yang menjadikan seseorang itu mulia di hadapan Allah itu ketakwaannya, bukan ciri-ciri fisiknya. Astagfirullah, rasis banget ya menurut saya. Makanya budak-budak ngomongin kayak gitu susah. Siapa celengan Semar? Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak di generasi kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Dan yang paling mudah untuk mengidentifikasi kedekatan seseorang dengan Rasul itu dilihat dari akhlaknya, adabnya. Betul. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ada orang ngaku zuriya Rasul, zuriya Nabi, tapi akhlaknya jauh dengan Nabi, itu patut diragukan, patut dipertanyakan. Karena baginda Nabi nggak suka yang kayak gini. Walaupun keturunannya Nabi nggak suka. Ini sebuah fitnah yang besar bagi beliau. Dengerin, saya kasih satu petua, mau diterima mau enggak terserah. Hei para alim ulama, wahai para kiai, wahai para habaib, jangan kalian sombong. Kalian dicium tangannya, kalian dihormati, kalian dikawal, bukan karena diri kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kekuatan kalian, karena kalian membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau lo kan muka lokal. Astagfirullah ya Allah. Ini orang, ntar nih, siapa juga yang sombong? Kenapa para kiai yang dituduh sombong? Bukankah mereka yang teriak-teriak menghina fisik seseorang kayak celengan Semar gitu? Tapi walaupun dihina kayak celengan Semar, istri orang diembat juga tuh. Indonesia ini warganya termasuk baik-baik loh, apalagi urusan agama hanya ngaku keturunan Nabi saja, langsung dipercaya dengan harapan benar dan bisa diambil ilmunya. Tapi embok, ya sadar diri jangan malah dimanfaatkan dan direndahkan sampai ngambil apem orang segala. Kalau para pengaku cucu Nabi, tanpa bukti yang jelas ini ada di Malaysia, sudah diseret-seret di jalan digebukin warga di sana, apalagi sampai nyicipi apem istri orang. Dulu Malaysia sempat kena pengaruh Ba'alwi beberapa tahun, itu pun pengaruhnya lewat para Ba'alwi di Indonesia. Sekarang Malaysia sudah bersih dan anti Ba'alwi. Orang Indonesia memang terlalu baik ya, cukup
kita ngaku sebagai cucu Nabi saja tanpa dilihat kejelasannya, ya sudah Pak, dipercaya gitu ya, sampai apem istrinya pun diambil gitu ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan teman-teman yang di Indonesia, pribumi-pribumi Indonesia, nggak usah merasa rendah diri, nggak usah merasa bahwa ya kalian adalah orang yang rendah. Setiap kita di Indonesia tuh punya suku, punya bangsa dengan ciri khas fisik yang beda-beda. Saya itu ciri fisik saya, mata saya sipit teman-teman ya. Memang kalau saya lihat sih, saya orang Indonesia yang matanya agak sipit. Tapi apakah saya malu dengan seperti itu? Dengan ciri fisik saya seperti itu? Ya enggak, ngapain juga harus malu. Bahkan waktu saya masih di pondok pesantren dulu, banyak teman saya yang mengira bahwa saya itu orangnya ngantuk terus. Padahal enggak, mata saya memang ya kelihatan kayak sayu-sayu sipit gitu teman-teman. Ya itulah ciri fisik saya nggak pernah malu dengan hal itu. Begitupun juga teman-teman yang matanya belok, pipinya tembem, hidungnya pesek, nggak perlu malu dengan itu. Kan Allah jelas itu dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dengan ciri fisiknya, apalagi sampai ngetawain Bilal bin Rabah kayak orang Afrika gitu ya. Ketawa-ketawa mereka. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Astagfirullahaladzim. Bukan dari ciri fisiknya, tapi dari ketakwaannya. Bahkan nasabnya pun tidak berpengaruh apa-apa kalau dia adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya seorang nabi, jelas anaknya seorang nabi itu kena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga anaknya seorang pembenci Rasulullah, anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah, jadi sahabatnya Rasulullah. Mulia akhirnya menjadi sahabatnya Rasulullah, bertakwa kepada Allah. Padahal bapaknya Abu Jahal itu. Jadi bukan semata-mata dilihat dari nasabnya, dilihat dari ciri fisiknya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sangat memalukan sekali ngaku-ngaku cucu Nabi tapi nggak bisa membuktikan secara tes DNA, nggak bisa membuktikan kitab sezaman juga ya, nggak bisa membuktikan bahwa nasab mereka tersambung, tapi ngaku cucu Nabi dengan ya bangganya memuliakan diri mereka. Ya sudahlah, kita tetap menghormati siapapun yang ada di Indonesia, mau Ba'alawi, mau siapapun itu kita hormati. Tapi kalau merendahkan bangsa kita, merendahkan orang-orang pribumi kita, ya jangan marah kalau kita tentang juga kan teman-teman. Kita bangsa yang hebat, jangan ajarin kita perang. Ingat loh, kita ini merdeka karena berperang, dan kita tidak berharap ada perang lagi di Indonesia karena kita sudah merdeka. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Lama-lama saya emosi juga jadinya. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.